karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, Banten. Mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita juga manfaat, barokah zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Masih dalam pembahasan tentang maqalah ke-8, ada di bab tsulasi, yang mana maqalah ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya sahabat Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalathun munjiyah." Ada tiga perkara yang kalau kita lakukan akan menyebabkan kita selamat dari neraka. Wa thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang lain yang kalau kita lakukan justru akan membuat kita terjerumus ke dalam jahanam. Wa thalathun darajat. Tiga hal yang kalau kita lakukan akan naik, akan menjadi mulia derajat kita di sisi Allah. Wa thalathun kafarat. Dan tiga perkara yang lain, yaitu adalah apa-apa yang menjadi lantaran Allah hapus dosa-dosa kita. Amal munjiyat, adapun perkara-perkara yang bisa membuat kita selamat dari neraka, fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai. Yang kedua, wal ghuslu fil faqri wal ghina. Bersikap sederhana baik dalam keadaan fakir atau kayanya. Dan yang ketiga adalah wal adlu fir ridha wal ghadab. Bersikap adil dalam ridhonya, dalam senang atau gembiranya, dan bersikap adil dalam marahnya. Enggak ridho kecuali atas dasar apa yang diridhoi oleh Allah, tidak marah kecuali atas dasar apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas tiga perkara tersebut. Wa ammal muhlikat, dan adapun tiga perkara yang bisa justru menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Dalam arti kata lain, tiga perkara ini seperti bom waktu. Kalau nggak segera mumpung kita hidup di dunia untuk menjinakkan bom waktu tersebut, maka nanti di akhirat bom waktu tersebut akan mencelakakan kita. Ada tiga hal yang kalau kita lakukan justru kita masuk neraka. Nah, mumpung kita masih di dunia, masih ada waktu kesempatan buat kita untuk menjinakkan bom waktu yang kalau kita gagal menjinakkannya di atas dunia, maka nanti di akhirat bom waktu itu nggak meledak kecuali mencelakai diri kita sendiri. Yang pertama adalah fasyuhun syadid, sifat kikir yang keterlaluan, sifat bakhil yang berlebihan. Ay bukhlun syadid fala yuaddi ma alaih min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalq. Karena begitu kikirnya, dia tidak melaksanakan apa yang menjadi haknya Allah. Enggak mau haji, enggak mau zakat, enggak mau kurban, dan seterusnya. Begitu juga dia tidak mau menunaikan haknya manusia. Anut'im man law yasha'u Allahu at'amah. Anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'im man law yasha'u Allahu at'amah. Seperti ucapannya orang kafir ketika mereka diminta untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjawab, untuk apa kami beri makan orang-orang yang kalau Allah berkehendak untuk memberikan mereka makan maka terjadi. Orang fakir, orang miskin nggak butuh kepada apa yang kami miliki. Kalau Allah berkehendak untuk membuat mereka kenyang, kenyang kok mereka ini. Paham maksudnya? Jadi berdalih, menyampaikan hujjah, beralasan bahwa untuk apa aku berikan sesuatu yang aku miliki kepada orang fakir, orang miskin. Untuk apa aku buat mereka makan, aku kasih mereka makan, aku buat mereka kenyang. Lawang Allah ini kalau kepingin mereka menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang cukup, menjadi orang yang mampu dan kenyang, maka terjadi.
mereka lapar kehendaknya Allah, selesai. Nggak ada urusan aku nggak ngasih bantuan kepada mereka. Kenapa? Allah yang berkehendak mereka lapar. Allah yang berkehendak mereka lapar. Ya. Wa fi riwayatin fasyuhun muta'. Dalam riwayat yang lain bukan syuhun syadid tapi syuhun muta', sifat kikir yang diturut-turuti. Sifat kikir, sifat medit itu memang melekat pada jiwa kita. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang melawan sifat kikir yang melekat pada jiwanya, yang melekat pada hatinya, maka mereka lah orang yang beruntung. Sifat kikir itu melekat pada hati kita, jiwa kita. Kalau kita berhasil kita lawan, beruntung kita. Kalau berhasil kita lawan, beruntung kita. Karena itu sifat kikir itu harus kita lawan, bukan malah diturut-turuti, bukan malah dipuas-puaskan. Ai bukhlun yuti'uh al-insan. Sifat kikir yang manusia menurutinya. Amma law kana al-bukhlu mawjudan fi an-nafsi ghaira muta'in fala yakunu muhlikan li'annahu minas sifatil lazimati lin-nafs. Adapun sifat kikir yang memang ada pada diri kita, asal enggak dituruti, maka sifat kikir yang tidak kita turuti, watak karakter dasar manusia itu memang kikir, asal enggak dituruti tapi kita usahakan untuk kita lawan, maka sifat kikir ini bukan termasuk di antara perkara yang bisa membuat kita terjerembab dalam lubang jahanam. Yang bahaya itu sifat kikir yang dituruti. Nah, kadang-kadang orang berbuat kikir itu dia merasa dirinya benar. Dia merasa dia nggak punya tanggung jawab untuk membantu orang lain, itu nggak punya tanggung jawab. Toh ini harta saya dapatkan kan dari keringat saya, banting tulangnya saya. Toh saya dapatkan ini harta, apa yang menjadi kekayaan saya kan saya selama ini tidak merepotkan orang lain. Ini adalah buah dari perjuangan saya, pengorbanan saya. Kenapa saya harus peduli dengan orang lain? Kalau mereka mau kaya, sama seperti saya. Asal Allah takdirkan mereka kaya, kaya mereka. Males sih, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang berprasangka bahwa kekikiran yang mereka turut-turuti itu baik buat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum wa sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah." Jangan sekali-kali manusia itu menyangka yang mereka memiliki sifat bakhil terhadap rezeki yang Allah berikan kepada mereka adalah baik buat mereka. Bal huwa syarrul lahum, justru itu menjadi keburukan buat mereka. Apa yang mereka tunda-tunda untuk menginfakkannya di jalan Allah, harta yang mereka punya, yang mereka eman-eman, yang mereka sayang-sayang, untuk mereka gunakan dalam kebaikan, sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah, akan dijadikan beban yang mengalungi leher mereka nanti ada di akhirat. Makanya orang kalau sudah kikir di dunia, maka langkahnya nanti ada di akhirat akan tergopoh-gopoh. Berat langkah mereka, susah masuk ke dalam surga. Mau naik itu susah, karena begitu beban berat yang mereka pikul atas harta yang kalau sudah meninggal dunia mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Berat. Makanya dikatakan al-bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa gharibun minan nar. Orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia. Siapa yang senang sama orang yang kikir? Jauh daripada surga, dekat dengan neraka. Kenapa? Karena apa yang mereka kikiri dulu ketika mereka hidup di atas dunia, di muka bumi, itu membebani langkah mereka untuk mendekat kepada Allah.
membebani mereka untuk menjadi orang yang dicintai oleh manusia, membebani mereka untuk mereka bisa dekat dengan surga. Justru karena sebab itu mereka menjadi orang yang dekat dengan nerakanya Allah, waliyadzubillah min dzalik. Bahkan secara tegas Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata bakhilun, nggak masuk surga orang yang kikir. Dengan tegas Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata bakhilun, nggak masuk surga orang yang kikir. Diriwayatkan ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan surga dengan segala kenikmatan dan keindahan di dalamnya, maka Allah perintah surga ini untuk bertazayyun, untuk berhias diri. Ya jannah tazayyani, wahai surga, sudah aku lengkapi kamu dengan segala macam hiasan, kenikmatan dan keindahan. Berhiaslah kamu wahai surga. Maka berhias. Maka setelah surga selesai berhias, Allah perintah kepada surga, surga tampakkan segala kenikmatan, keindahan yang kamu punya tadi itu, yang sudah aku berikan kepada kamu. Sekarang tampakkan semuanya. Istana, intan permata, bidadari-bidadari yang cantik, sungai susu, sungai madu, sungai khomer, dan seterusnya. Tampakkan semuanya, ditampakkan. Udah? Sudah ya Allah. Sekarang ngomong. Sampaikan satu kalimat kepada aku wahai surga. Maka surga dengan singkat mengatakan, tuba liman dakhalani. Ya Allah, beruntung dengan segala kenikmatan yang sudah engkau berikan kepada aku, keindahan, hiasan yang ada di dalam diriku. Beruntung orang yang masuk ke dalam aku, kata surga. Apa jawaban Allah? Wa izzati wa jalali la askantuki al-bakhil. Beruntung orang yang masuk ke dalam engkau wahai surga, tapi demi kemuliaanku, demi keagunganku, tidak pernah aku takdirkan orang yang bakhil untuk bisa menginap ada di dalam diri. Tidak aku izinkan orang yang bakhil untuk bisa masuk ke dalam surga. Lihat. Karena itu jangan pernah sedikit pun terlintas dalam benak kita, kalau kita ingin minta kaya, siap enggak kita ini untuk menjadi orang yang loman? Itu dulu yang kita siapkan sebelum kita minta kaya. Kenapa? Kita keadaan seperti ini aja kadang-kadang masih perhitungan, gimana kayanya kita. Karena sebelum kita minta kaya, minta dulu sama Allah jadi orang yang loman. Kalau sudah minta, diusahakan sekarang jadi orang yang loman, otomatis kekayaan itu akan datang dengan sendirinya, karena Allah menilai kita pantas untuk jadi orang kaya. Manfaat kalau jadi orang kaya. Tapi kalau kita keadaan seperti ini masih banyak alasan untuk berderma, masih banyak alasan berbuat baik di jalan Allah. Ya Allah nggak takdirkan kita untuk menjadi orang kaya. Kenapa? Allah sayang sama kita. Kalau Allah takdir kita jadi orang kaya, jadi madorotnya buat kita, jadi jeleknya buat kita. Enggak. Kenapa? Kita hidup sederhana masih bakhil, gimana kayanya kita? Makin perhitungan kita sama hartanya kita. Nah, karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, as-sakhiyul jahul ahabbu ilallah minal abidil bakhil. Orang yang bodoh, nggak ngerti ilmu agama kecuali minim, kecuali sedikit, tapi dia loman, itu lebih baik di sisi Allah, lebih Allah cintai daripada orang yang banyak ibadah tapi kikir. Nabi Musa dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Imam Al-Ghazali menceritakan Nabi Musa itu pernah berdialog dengan Allah. Nabi Musa melihat begitu banyak ibadah yang beliau lakukan. Sholat nggak kurang-kurang, puasa juga sering, zikir lisan basah. Akhirnya Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, di antara sekian banyak ibadah yang aku lakukan, ibadah yang mana yang engkau sukai ya Allah? Maka Allah tanya balik kepada Nabi Musa, kalau menurut kamu Musa, kira-kira ibadahmu yang mana yang buat aku suka? Dipikir, sholatku ya Allah, enggak. Sholatmu itu untuk dirimu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu untuk kepentingannya kita. Kalau kita ingin jauh dari neraka, kita harus jauh dari kemaksiatan. Kalau kita ingin jauh dari kemaksiatan, sholat adalah kuncinya.
Bagaimana dengan puasaku ya Allah? Bukan, puasa itu juga untuk dirimu wahai Musa. Sumu tasihu. Kalau kepingin sehat, yang banyak puasa. Inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam fadayyiqu majariyahu bil ju'. Itu untukmu wahai Musa. Kita ini puasa untuk diri kita. Kenapa? Kita nggak kepingin masuk neraka. Sementara setan ngajak kita masuk neraka. Untuk kita melawan setan gimana caranya? Fadayyiqu majariyahu bil ju'. Persempit ruang geraknya setan dengan rasa lapar. Kenapa? Setiap aliran darah kita ada setannya di situ. Setiap aliran darah kita, di mana di tubuh kita ada darah, di situ ada setan. Maka persempit ruang geraknya setan dengan lapar. Jadi puasa untuk kita. Bingung Nabi Musa. Bagaimana jika zikirku ya Allah, nggak kurang-kurang aku zikir, nyebut namamu ya Allah, mensucikan dan mengagungkan kemuliaanmu ya Allah. Zikir juga untuk kamu wahai Musa. Ketenangan jiwa yang kamu dapatkan itu karena zikirmu. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukan untukku. Waduh, bingung Nabi Musa. Nggak nemu jawaban ya Allah. Kira-kira apa ibadah yang membuat engkau suka kepadaku ya Allah? Sedekah. Berderma di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ya Allah? Karena ketika engkau memberikan hartamu kepada orang yang membutuhkan, yang tadinya dia nangis dan sumpah, gara-gara harta yang kau berikan kepada dia, dia menjadi orang yang gembira dan merasa plong, lega perasaannya. Siang ini dia bisa makan, malam ini dia bisa makan, anaknya bisa membeli susu, mungkin anaknya bisa bayar SPP, mungkin macam-macam. Maka sebagaimana dia tersenyum, aku tersenyum wahai Musa. Maka ketika engkau menjadi lantaran hamba-Ku tersenyum dan aku tersenyum karenanya, aku tersenyum kepadamu. Aku suka kepadamu. Allahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah itu selalu menolong kita selagi kita menolong orang lain. Masya Allah. Jadi Nabi Musa ini orang yang bodoh, minim ibadahnya, minim ilmunya, nggak tahu ilmu kecuali yang wajib-wajibnya tok, nggak banyak ibadah kecuali yang wajib-wajibnya saja, tapi lomah, nggak perhitungan. Nggak mikir 2 kali 3 kali untuk berderma. Itu lebih Allah cintai, lebih Allah suka daripada orang yang ahli ibadah tapi medit. Pantas ahli ibadah. Kenapa? Kan ibadah itu untuk dirinya. Jelas. Kadang-kadang orang itu mampu haji tapi nggak mampu kurban. Kadang-kadang orang itu mampu haji ratusan juta, dia sanggup kurban mau. Loh, kenapa kok dia mampu haji nggak mampu kurban? Bukankah biayanya lebih besar? Karena kalau dia haji ngeluarkan duit 200 juta, 300 juta, dia yang merasakan. Hotelnya dia yang menikmati, perjalanannya dia yang menikmati, fasilitas di sana dia yang menikmati, pemandangan di sana dia yang menikmati. Kurban sapi misalnya, apa artinya 200-300 juta dibandingkan dengan 1 ekor sapi? Seperberapanya itu nggak ada nilainya. Kok nggak sanggup? Karena bukan dia yang menikmati. Karena bukan dia yang menikmati. Jadi kalau ada orang haji tapi nggak pernah kurban, wah itu perlu bertanya kan, niatnya haji apa itu? Lillah apa enggak ini gara-garanya? Ada orang seperti itu haji, kurban nggak sanggup sudah. Kalau perlu kambing buat urunan dia, kambing badan. Orang yang lomah itu nomor 1 daripada orang yang ahli ibadah. Pernah seorang perempuan dipuji di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, fulanah ini ahli ibadah, nggak ketemu siang kecuali puasa, nggak ketemu malam kecuali tahajud qiyamul lail. Cuman sayang dia bakhil, cuman sayang dia medit, dia kikir ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Fama khairuha idzan. Kalau begitu apa baiknya? Coba. Dinafikin oleh Rasulullah, puasanya dia, malam harinya dia banyak sholat, dinafikin oleh Rasulullah. Fama khairuha idzan. Kalau gitu apa baiknya dia? Kamu puji-puji dia ahli puasa, ahli tahajud, tapi dia bakhil. Apa baiknya kalau begitu? Nggak ada baiknya orang itu. Coba. Lah kita ini gimana? Udah ahli tahajud, udah ahli puasa, gimana dengan sedekahnya kita?
kalau mau diprioritaskan, kalau mau dipilih-pilih, misal seandainya ibadah itu bisa dipilih-pilih, maka berderma itu lebih baik daripada puasanya kita ataupun tahajudnya kita. Kenapa? Karena yang mendapatkan manfaat dari dermanya kita, perbuatan baik kita dengan harta itu bukan hanya kita tapi orang lain. Tapi kalau tahajudnya kita saling mendapat manfaat, kita aja. Kalau kita puasa, siapa yang mendapatkan manfaat? Nggak ada, kecuali diri kita sendiri. Itu ibadah yang sifatnya egois, ibadah pribadi. Tapi lain dengan berderma. Lain dengan berderma. Makanya ada sholat itu ada takbir, ada salam. Takbir itu hablum minallah. Ada salam hablum minan nas. Ada takbir nggak ada salam, sholatnya nggak sah. Baik sama Allah, nggak baik sama manusia, percuma. Puasa ada zakat. Puasa hablum minallah, zakat hablum minan nas. Puasa tapi nggak zakat, percuma. Sama haji hablum minallah, kurban hablum minan nas. Haji tapi nggak pernah kurban, belas. Niatnya dia haji apa ini? Ikhlas dah ini. Lah yang biayanya besar sanggup, ini yang cuma puluhan juta nggak sampai, kok nggak sanggup, ini kenapa ini? Perlu dipertanyakan. Itu gandeng antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Baik sama Allah harus baik sama manusia, baik sama manusia harus baik kepada Allah. Sebagaimana percuma kita baik kepada Allah tanpa dibarengi dengan baiknya kita kepada manusia, sama. Baik kepada manusia juga percuma kalau kita nggak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sahabat Yahya bin Mu'adz mengatakan, ya'bal qalbu lil asfiya illa hubban walau kanu fajjaran. Walau kanu fujjaran. Hati ini menolak. Hati ini menolak untuk tidak cinta kepada orang yang dermawan, walaupun orang yang dermawan itu adalah ahli maksiat. Hati ini menolak untuk benci kepada orang yang dermawan walaupun dia ahli maksiat. Sebaliknya, hati ini menolak untuk cinta kepada orang yang medit walaupun dia ahli ibadah. Yahya bin Mu'adz mengatakan begitu. Hati ini menolak. Kita kan merasakan sama-sama ya. Kita kalau ketemu sama orang yang dermawan, walaupun dia ahli maksiat, ya bukan dermawan sama kita ya. Itu namanya cari manfaat, itu namanya. Bukan. Seperti yang saya singgung di minggu yang lalu. Ada ahli maksiat, tapi berhubung dia sering raktir kita misalnya. Wah, kita cinta sama dia. Walaupun dia nggak baik kepada Allah. Bukan ini yang dimaksud. Dia senang berbuat baik kepada orang lain. Loman, sering ngadakan kegiatan sosial. Walaupun matanya masih maksiat, telinganya masih maksiat, lisannya masih maksiat, masih belum bisa lepas dari. Tapi dia tetap berbuat baik kepada orang lain. Ini lebih mudah memancing orang lain yang menyaksikannya untuk cinta sama dia. Hati menolak untuk benci sama orang seperti ini. Coba bayangkan, kita ketemu sama orang yang loman tapi ahli maksiat. Yang mana lomannya dia nggak harus ke kita, kepada orang lain terutama, apalagi kalau kita mampu. Enggak, dia nggak pernah baik sama kita dalam urusan harta, tapi sama orang yang membutuhkan, wah hebat. Hati ini menolak untuk benci sama orang seperti ini. Sebaliknya, kita ketemu sama orang ahli ibadah, cuman bakhil. Hati ini menolak untuk cinta sama orang seperti ini. Hati ini menolak, nggak bisa dipungkiri sudah. Nggak bisa dipungkiri ya. Karena itu dikatakan juga abkhalun nas bimalih ajwaduhum bi'irdih. Orang yang paling loman dengan harta, orang yang paling medit dengan hartanya itu paling loman dengan harga dirinya. Paham nih kira-kira maksudnya? Kita ini kalau medit sama harta berarti kita loman sama harga diri. Artinya apa? Ya siap-siap aja kita dirasani orang. Ya siap-siap aja kita ditutup dibenci sama orang lain. Berarti kita rela untuk orang ngerasani kita. Kalau kita bakhil, kita rela untuk orang ngerasani kita, mencaci kita, mengumpat kita. Kita rela untuk dianggap orang nggak baik. Kita rela untuk dihinakan harga dirinya kita, asalkan nggak ada sepeser pun uang yang keluar dari tangannya kita. Oh, berarti orang yang paling bakhil, medit, kikir dengan hartanya, orang itu
Di sisi yang lain ada orang yang paling loman untuk diinjak-injak harga dirinya oleh orang lain. Dan termasuk di antara orang yang halal dirasani itu adalah al-bakhil. Seperti tadi, seorang perempuan dipuji di hadapan Rasulullah SAW. Ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, cuman bakhil ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Apa Rasulullah mengatakan, Gus, sebut-sebut baiknya saja, nggak usah nyebutkan buruknya. Itu kalau keburukan yang lain, kecuali bakhil. Kalau sudah disebutkan bakhilnya, wis kalau api berarti wong itu. Tambah di dalam nambah sama kanjeng Nabi. Ahli puasa ya Rasul, ahli tahajud ya Rasul, cuman bakhil, wis kalau api tambahan. Loh, tambah gitu sama Rasulullah. Tapi kalau urusan kemaksiatan yang lain, dia ahli ini, ahli itu, cuman bersih begini, Gus. Itu rasa-rasa. Jangan mungkin kesalahannya orang lain, melek sama kebaikannya mereka. Bisa dianggap elek. Tapi kalau sudah bakhil malah didelep no kanjeng Nabi. Apa baiknya kalau begitu perempuan seperti itu? Ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, tapi kalau kikir, kalau medit, kalau api, tambah begitu pun sama Rasulullah. Rasulullah pernah dengan lantang ketika ketemu sama orang yang bakhil, annaka bakhil. Dilokno oleh kanjeng Nabi, diumpat sama kanjeng Nabi, kamu ini bakhil, kamu ini kikir. Coba, pernah kita dengar Nabi itu mengumpat orang lain? Sementara Nabi kalau mengumpat berarti Nabi salah? Bukan. Kebajutnya orang yang diumpat sama Nabi, itu yang betul. Keterlaluannya orang yang diumpat, yang dimaki terang-terangan di hadapan dia, innaka bakhil, kamu ini medit, kamu ini kikir, kamu ini cuek, nggak peka, nggak sensitif sama keadaannya orang lain, digitukan sama Nabi. Bukan Nabi itu nggak bisa nahan emosi, bukan. Nggak ada lain kecuali niatnya amar ma'ruf nahi munkar, dinasehati sama Nabi. Coba, sekeras itu Nabi memberikan nasihat kepada orang yang bakhil, dan itu pun belum tentu berubah kadang-kadang. Itu pun belum tentu berubah. Orang yang ahli sedekah dengan orang yang kikir, itu permisalannya sama seperti orang yang pakai pakaian baju dari besi. Cuman baju itu mulai dari dada sampai ke tulang selangka, tulangnya dada, mulai dari dada sampai ke tulang selangka. Tulang selangka ini. Kalau orang itu ahli sedekah, maka pakaian ini akan memuai, akan semakin longgar, dan akhirnya seluruh kulit tubuhnya akan tertutup dengan baju besi tersebut, sampai bahkan kuku-kuku kakinya pun juga tertutup, kuku-kuku tangannya pun juga tertutup. Melonggar, memuai, enak dipakai dan aman. Itu kalau orang ahli sedekah. Sementara kalau orang itu kikir, maka baju yang dia kenakan mulai dari dada sampai ke tulang selangka itu bukan semakin longgar, tapi semakin sempit. Semakin dia paksa untuk longgar, semakin sempit. Makanya dikatakan apa? Jangan dikira orang yang bakhil itu baik untuk dirinya, itu buruk untuk dirinya, bunuh diri orang yang bakhil. Dunia maupun akhirat nggak ada baiknya orang yang bakhil itu. Jangan dikira itu baik buat dia, justru memperburuk keadaannya dia. Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah selesai bangun Ka'bah, sempurna bangunan Ka'bah, renovasi ya. Setelah Nabi Adam membangun untuk pertama kali, kena banjirnya Nabi Nuh, akhirnya ada yang rusak, akhirnya Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenovasinya. Jadi Nabi Ibrahim bukan orang yang pertama kali membangun Ka'bah, tapi Nabi Adam. Karena nggak ada ceritanya seorang nabi yang pernah terutus di muka bumi nggak pernah haji, nggak ada. Semua nabi pasti pernah haji. Jumlahnya nabi itu 124.000 nabi. Di antara mereka 313 rasul. Di antara 313 nabi dan rasul, 25 di antaranya disebutkan dalam Al-Quran yang wajib kita hafal nama-namanya. Nah, Nabi Ibrahim setelah sempurna merenovasi Ka'bah, itu beliau banyak sholat di setiap rukunnya. Di setiap sudut Ka'bah beliau banyak sholat, ribuan rakaat setiap sudut, ribuan rakaat sudut yang lain, terus begitu. Ahli ibadah. Dipuji oleh Allah, betapa hebat ibadah yang kamu lakukan wahai Ibrahim.
Cuman seandainya kamu tahu luqmatun fi batni ja'i khairun min dzalika kulli. Sesuap nasi yang kamu hantarkan, yang kamu suapkan masuk ke perutnya orang yang lapar itu lebih baik daripada sholatnya kamu di depan Ka'bah setiap sudutnya ribuan rakaat. Coba. Sebaliknya kalau orang bakhil gimana? Nggak ada baiknya sama sekali. Habis nilai ibadahnya dia. Habis. Ahli ibadah lomannya ini lebih afdol daripada ibadahnya dia. Wis ke ahli ibadah meditnya dia ini lebih parah maksiatnya daripada nggak ibadahnya dia. Nggak ada baiknya sama sekali orang bakhil. Kayak kalau dia mati di bawah hartanya. Nggak ada orang paling bodoh kecuali orang yang kikir. Kenapa? Pertama, dia tahan-tahan hartanya, yakin besok itu masih menjadi hartanya. Dia eman-eman, disayang-sayang, yakin besok masih dia yang menikmati. Yang kedua, bukankah nanti orang itu ketika ada di akhir dihisab hartanya? Lalu itu apa? Ngeman-ngeman harta yang menjadi beban buat dia nanti di akhirat. Padahal kalau ditanya kepingin masuk surga selamat dari neraka, lah kok nambahi beban buat apa? Ketiga, memangnya yakin kalau dia hartanya ini untuk warisan anaknya nggak bakal bengkerengan, nggak bakal rebutan. Ada satu sayyid bangsanya Al-Kaf, disebutkan dalam kitabnya Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Ali Drus. Disebutkan di situ Ahmad bin Umar atau Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Kaf meninggal dunia. Keluarganya mimpi ketemu beliau, ditanya bagaimana rasanya nazak. An-naz'u haq, nazak itu hak. Aku merasakan sakit yang luar biasa. Cuman ketika itu datang Rasulullah SAW, sehingga wujud beliau ada di hadapanku melipur lara. Sakitnya terasa, cuman keselimur karena adanya Rasulullah SAW. Selesai ditanya, terus apakah kamu tidak melihat keadaan anakmu setiap Senin, setiap Kamis? Iya, aku melihat keadaan mereka. Bagaimana perasaan kamu? Kecewa. Kenapa? Seandainya aku dulu sebelum meninggal tidak menyisakan warisan buat mereka. Anaknya orang soleh. Seandainya aku dulu sebelum aku meninggal tidak menyisakan warisan buat mereka, mungkin aku bagi-bagi untuk mereka, aku hadiahkan satu-satu, atau kalau enggak aku berikan kepada orang lain. Jadi orang yang kikir itu bodoh-bodohnya orang. Besok belum tentu dia menikmati. Kalau orang lain, anak keluarganya yang menikmati, belum tentu jadi baiknya mereka. Udah begitu nanti di akhirat kepingin masuk surga tapi justru menjadi beban buat dia. Bodoh-bodohnya orang berarti. Dalam urusan dunia dia perhitungan. Kenapa urusan akhirat dia nggak bisa pakai perhitungan? Oh kalau begini nanti resikonya begini. Oh nanti kalau saya melakukan ini nanti bisa begini. Seharusnya dia lakukan itu. Oh kalau saya simpen besok anak saya, keluarga saya malah nggak jadi baiknya. Oh kalau saya simpen besok, kalau besok saya meninggal. Oh kalau saya simpen besok saya meninggal, dihisab gimana? Karena sebagian salaf mengatakan kesian orang yang bakhil. Kenapa kesiannya? Hidup di muka bumi seperti orang yang miskin, tapi nanti di akhirat dihisab seperti orang kaya. Kenapa kok hidupnya seperti orang miskin, padahal dia kaya, tapi dia bakhil? Karena dia merasa hartanya ini betul-betul dieman. Kalau orang miskin ngeman harta wajar, tak tokno belum mesti untuk mana. Tapi orang kaya kadang-kadang untuk dirinya sendiri sing ngeman. Untuk awake dhewe, gawe awake dhewe sing ngeman kadang-kadang. Di kitab Ihya diceritakan ada satu orang. Ada satu orang belanja daging. Ada di pasar. Udah dibeli. Selesai. Nggak taunya di pasar ketemu temannya bilang, ayo makan siang di rumah, dibalekno dagingmu, kasih tuku, diundang. Loh kan sudah dibeli. Yo eman. Padahal orang ini kaya. Ini ma uhibbul israf, aku nggak mau berlebih-lebihan.
wis diundang kok eman. Coba. Ada lagi orang kaya nggak pernah makan daging bukan karena nggak mampu, mau. Kenapa? Eman duit. Sampai kepingin beli daging, sekalinya beli daging dia nyuruh pembantunya untuk beli kepalanya kambing. Bukan beli daging dibeleh jadi kambing guling, suki, enggak. Cuman beli kepala kambing, udah dimasak sedemikian rupa. Pembantunya ini tanya, Tuan, kenapa Anda dengan kekayaan seperti ini nggak pernah makan daging, sekalinya makan daging cuma dari kepala kambing? Matanya, lidahnya kan masih ada sampil, masih ada yang lain, kan enak-enak itu. Ini matanya, lidahnya, pipinya, tipis-tipis. Lapo makan kepala kambing ini? Karena kalau aku suruh kamu beli dagingnya, bukan kepala kambing, aku khawatir kamu main-main dengan uangku. Kalau kepala kambing aku tahu harganya. Aku tahu harganya. Yang kedua, aku suruh kamu beli kepala kambing. Kenapa? Lek kau nyolong ketemu nih. Kenapa? Dagingnya sedikit. Matanya diambil satu. Aku bisa tanya, nang di motor sini ani. Kok cemplung siji? Kupingnya kerowak siji. Tanya, aku masih bisa. Lah kalau kambing, iya, beli utuh, disembelih, kamu suguhkan pada aku nggak bisa teliti. Jangan-jangan ada yang kamu makan sendiri nggak pakai izin sama aku. Coba perhitungan sampai awake dhewe. Hidupnya seperti orang fakir di dunia, tapi dihisab dan tidak akhirat tetap seperti orang kaya. Tetap seperti orang kaya. Karena itu Yahya bin Mu'adz juga mengatakan tidak ada bala bagi orang nanti ada di akhirat kecuali ketika apa? Ketika dia ditanya tentang hartanya. Yu'khadh minhu kullu wa yus'al anhu kulli. Orang itu kalau mati, orang kaya mati, itu bala besar. Mati dalam keadaan kaya. Bukan mati dalam keadaan hartanya dibagikan untuk masjid, dibagikan untuk dibagikan untuk panti asuhan misalkan dan seterusnya, bukan. Jadi selang seminggu dihabis-habiskan hartanya untuk kebaikan. Ini enggak, mati meninggalkan warisan sekian M misalnya, sekian T misalnya. Ini bala besar. Kenapa? Diambil darinya semua harta yang dia punya, tapi apa yang sudah diambil dari tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mati meninggalkan harta 5M. 5M itu 1% pun nggak masuk ke dalam kantongnya ketika dia terbungkus kain kafan. Tapi sekalipun demikian nanti di akhirat 5M tetap ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu dapatkan dan kamu gunakan untuk apa? Wis kudu we, kita tetap ditakoki oleh Gusti Pangeran. Bala besar. Ujian besar. Karena itu miskin al-bakhil kata ulama. Kesian orang titin. Kenapa? Ya itu tadi, hidup di dunia perhitungan sampai dia nggak bisa merasakan nikmatnya harta yang Allah berikan kepada dia. Jangan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri, anak keluarganya juga medit, nggak pernah dinikmati. Orang lain nggak pernah dikasih nikmat, dirinya juga nggak pernah menikmatinya. Udah begitu nanti di akhirat dihisab seperti hisabnya orang kaya, karena memang dia kaya. Karena memang dia kaya. Naam. Ada seorang syahid meninggal dunia ketika dalam peperangan. Akhirnya si syahid ini diantarkan ke ibunya atau ke istrinya. Diantarkan. Nangis ibunya atau istrinya ini. Perempuan nangis melihat anaknya atau suaminya meninggal dunia. Akhirnya berusaha menghibur diri. Si ibu yang menyaksikan anaknya yang meninggal dunia dalam keadaan syahid menghibur diri, wa syahidah, syahid, tapi nangis, tapi menghibur diri, syahid. Apa kata Rasulullah SAW? Apa alasan kamu mengatakan dia syahid? Dari mana kamu tahu kalau dia syahid? Jangan-jangan dia di masa hidupnya dulu pernah menunda-nunda untuk mengeluarkan dinar atau dirham, sementara kalau dia keluarkan dinar atau dirham tidak berkurang sedikit pun daripada nilai kekayaannya dia. Punya uang ratusan juta, ngetono duit 5 juta apa elek? Punya uang 100 juta, mengeluarkan uang 5 juta, 95 juta. Yang manfaat harta itu bukan apa yang kita pegang, apa yang kita keluarkan itu hartanya kita. Harta itu bukan harta itu bukan apa yang ada di tangannya kita. Itu bukan harta, itu menjadi beban buat kita, bom waktu itu. Seperti Anda megang granat, bukan Anda lempar sehingga Anda selamat, tapi Anda pegang. Yaitu harta itu apa yang di tangan, bukan, itu granat yang dipegang tangan.
Kalau kamu keluarkan, kamu lempar itu harta untuk masjid, kamu lempar itu harta untuk pesantren, kamu lempar itu harta untuk sosial, selamat kamu. Itu bukan harta. 100 juta, mengeluarkan uang 5 juta. 5 juta itu hartanya kamu, bukan 95 juta yang ada di bank itu hartanya kamu, bukan. Bukan. Di daerah Wiradesa, Pekalongan, ada seorang Hajjah Sofia tahun 2017 viral itu. Tahun 2017 diceritakan kaya raya, Hajjah Sofia namanya. Usahanya percetakan, terkenal di Pekalongan. Udah meninggal. Akhirnya ada beberapa anak muda yang ingin interview, wawancara sama Hajjah Sofia. Intinya anak-anak muda ini ingin tahu triknya Hajjah Sofia menjadi orang kaya ini apa. Dan Hajjah Sofia sekalipun kaya, luar biasa berderma sama orang. Luar biasa, sedekah sana, sedekah sini. Nggak pernah eman sama uang. Dan memang janjinya Rasulullah ya, nggak mungkin nggak tepat. Mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad itu betul. Semakin banyak sedekah semakin kaya, semakin banyak sedekah semakin kaya. Begitulah keadaan Hajjah Sofia. Tanya, gimana ceritanya? Kok bisa jadi orang kaya? Lawang saya nggak pernah berhenti sedekah. Saya kan sedang berjual beli kepada Allah. Kekayaan saya ada batasnya, kekayaannya Allah nggak ada batasnya. Ketika saya sebagai hamba yang lemah, kekayaan saya terbatas, berjual beli, bermuamalah dengan orang yang dengan Allah yang tidak ada batas kekayaannya, mana mungkin saya rugi? Mana mungkin saya rugi? Tanya lagi anak-anak muda ini, lah ya kok hebat dengan ini? Apa anda ini nggak cinta harta? Ya? Kok hebat? Anda sedekah nggak pakai perhitungan? Wah, anda ini kalau sedekah peteng. Tahu peteng ya? Gelap mata harus sedekah. Bukan medit peteng. Enggak. Sedekah itu gak delok wis ditokno piro. Peteng udah. Duh, salah kamu kalau kamu bilang saya enggak cinta harta. Justru saya cinta harta. Kenapa? Saya ingin merasakan kenikmatan hartanya saya bukan di dunia dong, sampai di akhirat. Makanya saya kalau ketemu masjid titip, kok di akhirat tak cukup mana? Ketemu panti asuhan titip, nanti di akhirat saya ambil lagi. Ada pengemis ketok-ketok rumah, alhamdulillah ono sing gelem tak titipi. 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 alhamdulillah, matur nuwun. Titip kok. Nanti di akhirat saya ambil lagi. Jadi salah kalau Anda bilang saya itu bukan orang cinta dunia. Justru saya ini cinta dunia. Saking cinta ini sampai kepingin tak manfaatin kok di akhirat. Yaitu hartanya dia. Yaitu hartanya dia. Makanya sedekah itu kalau bisa ngomong, sedekah itu akan ngomong 3 hal. Kalau bisa ngomong sedekah itu ngomong 3 hal. Harta yang kita sedekahkan kalau bisa ngomong 3 hal. Kuntu ghalilatan fasirtu katsiratan. Dulu aku sedikit, tapi sekarang menjadi banyak. Banyak di sini bisa banyak nominalnya, banyak manfaatnya, banyak barokahnya, banyak pahalanya. Yang kedua, kuntu faniyatan fasirtu baqiyatan. Dulu aku adalah